Wama dan perkara kilayan dan ucap lahu pada man. Jadi kata Rasulullah, kita ini disuruh berbuat ma'ruf atau berbuat yang baik, disertai, meskipun itu disertai dengan keadaan hina, asor, rendah. Nah, terus Sayyidina Ali tanya sama Rasulullah, qala Aliun wa masafalatu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang dinamakan orang yang asor, ya toh, yang rendah itu bagaimana? Ya toh, menyampaikan ma'ruf dengan yang direndahkan atau rendah itu bagaimana? Rasulullah menjawab, qala alladzi idza wu'ida lam yattaghid ila akhir. Jadi ketika orang itu menyampaikan sesuatu, maka nasihatnya, mauidhahnya itu tidak diterima. Gitu. Artinya digampangkan, gitu, enggak didengar. Gitu, dan tidak dipedulikan. Gitu, tidak dipedulikan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Nah, artinya apa tuh? Artinya kita itu amar ma'ruf nahi mungkar itu sampai seperti ini. Meskipun dalam keadaan hina, direndahkan, suara kita enggak didengar, gitu, nasihat kita enggak didengarkan, tetap kita disuruh menyampaikan, gitu loh. Kan ada kadang itu orang itu dinasihati enggak bisa menerima, gitu. Ada juga yang dinasihati langsung menerima. Yang penting Anda sampaikan, gitu. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah, kata Allah, dari kami meskipun itu satu ayat. Kita ini cuma wajib menyampaikan, gitu. Kalau sudah kita sampaikan, gugur kewajiban kita. Urusan hidayah itu bukan urusannya manusia, tapi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya, dakwah itu membina, bukan menghina. Ya, jadi semampu kita nasihatin orang itu jangan dipaksa. Kita harus bilutfi, dengan cara yang lembut. Orang belum sholat jangan kamu bilang belum sholat. Nanti malah dia nggak mau sholat. Tapi yang halus, ya menyampaikan itu yang halus, jangan kasar. Orang belum puasa jangan kamu kata-katain kamu ahli neraka, ahli jahanam, jangan. Dinasihati yang halus, bilutfi, dengan lemah lembut. Insya Allah kalau kamu cara menyampaikannya itu dengan halus, orang itu dengan sendirinya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas seorang mubaligh, ustadz itu menyampaikan, ya bukan memberi hidayah. Ya, yang memberi hidayah itu hanya Allah. Kita cuma wajib menyampaikan. Tapi hidayahnya Allah itu bisa turun lantaran mendapatkan siraman rohani, mendapatkan moidoh, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Kalau sampai enggak dengan cara yang halus, enggak akan menerima orang itu. Yang tujuan kamu supaya dia menjadi baik, malah enggak baik. Ada orang itu datang ke masjid, harusnya datang ke masjid tujuannya baik, tapi ada orang datang ke masjid, keluar dari masjid malah enggak baku tegur dengan temannya, gitu, enggak baku sapa dengan temannya, enggak baik dengan temannya. Keluar masjid loh, orang bisa jadi musuhan tuh ada. Karena apa? Yaitu tadi mungkin yang disampaikan terlalu keras, terlalu kasar, tidak bisa saling menghargai. Jadi harus bilutfi, dengan cara yang lembut. Jadi kita suruh menyampaikan, meskipun kita ini direndahkan, nggak dianggap, ibaratnya omongan kita ini nggak dianggap, tapi tetap sampaikan. Karena mohon maaf, kadang orang itu meskipun benar, tapi kalau dia ini nggak punya kasarannya, segi finansial, harta itu nggak punya, orang miskin lah, katakan, kok nyampaikan kebenaran, biasanya nggak terlalu didengar. Tapi sebaliknya, gitu, orang yang punya,
meskipun omongannya nggak benar, itu didengar. Itu sifatnya manusia itu seperti itu, kebanyakan. Tapi nggak semuanya. Tapi kalau bisa ya apa? Mau miskin, mau kaya, mau punya, mau nggak punya, kalau yang disampaikan benar itu harus didengarkan. Yang benar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hei sahabat Ali. Ya Ali, hei sahabat Ali. Ya Ali, hei sahabat Ali. Sodakotas sirri atau sodakotas sirri? Sodakotas sirri adapun sedekah yang tidak kelihatan atau sedekah siri, itu tudfi'u, bisa ya Allah, itu tudfi'u, bisa menolak apa sedekah siri? Ghadabar Rabbi, pada ghadabnya Allah. Ghadabar Rabbi, pada ghadabnya Allah, siksanya Allah. Jadi sedekah siri itu bisa menolak ghadabnya Rabbi, ghadabnya Allah, siksanya Allah. Ibadah atau sedekah sirwi itu bisa menolak ghadabnya Allah. Sedekah siri itu bagaimana? Sedekah yang enggak kelihatan, gitu. Yang tahu cuma diri kita dan Allah. Orang lain enggak tahu. Wa tajlibul barokata, dan bisa menolak. Wa tajlibu, dan bisa narik, bukan menolak. Wa tajlibu, dan bisa menarik apa sedekah siri? Al barokata, pada beberapa berkah. Al barokata, pada beberapa berkah. Warrizqa, dan rizki. Al-kasiro, yang banyak. Al-kasiro, yang banyak. Jadi sedekah siri itu bisa apa? Menarik berkah. Dan yang kedua, menarik rizki yang banyak, ya. Apa sedekah siri? Jadi yang tahu cuma sampean dengan Allah. Biasanya ada orang nyumbang itu enggak mau disebutkan namanya, hamba Allah. Kita hamba Allah. Kita enggak tahu. Nah, tapi hati-hati loh. Kalau dalam ilmu tasawuf itu, saya dulu pernah mendapatkan keterangan begini. Ada orang sedekah, enggak mau disebutkan namanya. Terus diumumkan oleh panitia. Orangnya juga ada di situ, banyak orang. Gitu, panitia bilang alhamdulillah ini sudah ada yang menyumbang 100 juta atau 50 juta. Tapi orangnya nggak mau disebutkan. Tapi panitianya itu apa? Menuju ke orang yang sedekah itu. Pandangannya itu menuju sama orang yang sedekah, lihat sambil senyum. Dan yang sedekah juga senyum. Nah, dan akhirnya orang-orang yang lain tahu bahwa yang sedekah adalah dia. Lah ini malah nggak ikhlas. Kalau dalam ilmu tasawuf, ini malah bahaya. Akhirnya apa? Dia timbulnya apa? Riya. Iya benar. Pamer. Wah, saya sedekah itu nggak saya perlihatkan. Ya, saya perlihatkan saya. Tapi orang-orang kan akhirnya tahu bahwa kamu yang sedekah. Akhirnya hatimu itu pasti seneng, itu pasti bangga, takabur, besar kepala, riya, pamer. Iya benar. Nah, harus hati-hati. Gitu. Yang dimaksud sedekah siri itu bukan seperti itu. Bukan kok meskipun nama sampai tidak diumumkan, tapi ujung-ujungnya ya tetap ya ada indikasi supaya orang tahu bahwa yang sedekah itu kamu, dan akhirnya orang tahu gitu bahwa kamu respon dengan baik bahwa kamu yang sedekah. Akhirnya orang-orang semua tahu, wah luar biasa ini orang ini sedekah, nggak mau disebutkan namanya. Tapi kan akhirnya orang tahu itu, gitu, tahu akhirnya gara-gara itu tadi senyummu kepada yang ngomongin kamu itu. Malah hati-hati, bisa-bisa amal ibadahmu nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Kurang ikhlas. Hati-hati. Nah, maksudnya bagaimana sedekah siri itu? Ya sudah, kamu sedekah ke siapapun, tidak perlu diumumkan, tidak perlu ini, hanya kamu dan Allah
saja. Kalau dulu di pesantren itu diajarin ada yang biasanya sedekahnya begini. Di pesantren itu kan banyak sarungnya santri itu. Nah, tiba-tiba sarungnya santri itu, sarungnya temannya itu disislipin uang, gitu, dibundeli gitu loh, ditali di sarungnya, tapi isinya uang. Nah, terus yang punya sarung tanya, loh ini Pak ada uangnya siapa? Terus kamu bilang, sudah itu mungkin rezekimu. Nah itu diajarin seperti itu. Kadang ada masjid dimasukkan plek, nggak ada orang yang tahu. Ketemu orang di jalan lagi membutuhkan uang atau mungkin kasihan, fakir miskin, kasihkan saja, nggak ada yang tahu. Nggak perlu sedekah apa itu diumbar-umbar, itu nggak perlu. Gitu. Hanya kamu dan Allah saja yang cukup tahu. Tapi ada kalanya perlu juga untuk memotivasi orang yang lain, gitu, supaya orang lain mau sedekah. Contoh, kamu ini kerjamu cuma tukang ojek, tapi kamu bisa sedekah di masjid 1 juta. Tukang ojek ini bisa sedekah di masjid 1 juta. Akhirnya orang semua tahu, wah ini loh tukang ojek saja bisa sedekah di masjid 1 juta. Masa saya yang pegawai negeri, gitu? Masa yang saya Pak Camat, gitu, nggak bisa sedekah? Akhirnya kan malu. Itu bisa juga tapi hati kamu harus kamu tata dulu, gitu. Hati kamu harus kamu tata dulu supaya hati kamu itu tidak timbul riya, tidak timbul pamer, takabur, sombong, besar kepala. Harus kamu jaga, harus kamu belajar. Nah, karena sedekah sendiri itu luar biasa, bisa menghilangkan ghadabnya Allah, siksanya Allah, bisa menarik berkah, dan bisa menarik rezeki yang banyak. Itu sedekah sirwi. Itu loh, sedekah sirwi. Nah, kadang seperti itu, orang sedekah itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya diri dia dan Allah saja. Tidak perlu dipamerkan sedekah. Tapi kalau dakwah perlu. Gitu loh. Dakwah itu supaya orang artinya bukan dipamerkan ya, digelar, ya, disiarkan, itu perlu. Contoh kayak macam kita mungkin sholat id kayak di Papua ini, sholatnya 1 titik atau berapa titik di lapangan, akhirnya kan kelihatan banyak orangnya, ya enggak? Nah itu termasuk bagian dari syiar agama Islam. Oh ternyata Islam itu kuat, oh ternyata Islam itu masyarakatnya banyak, anggotanya banyak. Itu perlu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bakri, dan pagi-pagilah kamu bisodaqoti, dengan sedekah. Fa innal bala'a, karena sesungguhnya bala atau musibah itu yang zilu, turun bala, qoblal bukuri qoblal bukuri, sebelumnya pagi. Faturaddu, maka ditolak al-qada'u, pesten atau kepastian, fil hawai, di dalam awang-awang atau langit, fil hawai, di dalam awang-awang atau langit. Jadi kita, kata Rasulullah, disuruh sedekah pagi, sedekah subuh, ya, sedekah subuh atau sedekah pagi. Suruh pagi-pagi kalau sedekah itu, sedekah subuh. Karena fa innal bala'a yanzilu qoblal bukuri faturaddul qada'u fil hawa, karena sesungguhnya bala itu turunnya sebelum pagi. Kalau kita mau sedekah pagi, gitu, pagi-pagi kita mau sedekah, maka faturaddul qada'u fil hawa, maka kepastian bala yang mau turun itu, gitu, yang masih di langit itu ditolak, ditarik oleh Allah. Yang seharusnya bala itu turun ke kamu, itu musibah itu turun ke kamu, ini masih di langit, ini masih di awang-awang, itu masih di awang-awang, sudah mau turun ke kamu, gitu. Ini langsung secara otomatis ditarik oleh Allah. Karena asbab sedekah pagi.
Nah, sedekah itu semampunya. Kita mampunya 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, enggak apa-apa. Tapi yang istiqomah, yang kontinu. Bisanya sedekah makanan enggak masalah. Bisanya sedekah membersihkan masjid enggak masalah. Gitu. Sedekah itu semampunya. Bahkan senyummu saja itu juga sedekah. Tabassumuka ila akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he sahabat Ali, ya Aliyu, he sahabat Ali, idza tasaddaqta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he sahabat Ali, idza tasaddaqta. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwalil muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.